Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah praktikum gambar teknik bersama saya pengampu Lutfi Syafirullah. Kita masih akan menggambar tentang bentuk 3 dimensi. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan mengenalkan sebuah software ya, alternatif selain AutoCAD, yaitu software bernama SketchUp ya. SketchUp saya gunakan SketchUp tahun 2017 ya. Ini tampilannya. Silakan start using SketchUp. Kita akan mencoba untuk mendesain sebuah tampilan, yaitu rumah sederhana ya. Tentu teman-teman semua memiliki gambaran bagaimana membangun sebuah rumah. Rumah itu dikatakan rumah kalau dia memiliki ya bangunan, dinding, kemudian atap, dan nanti dilengkapi dengan pintu dan jendela ya. Nah, untuk tampilan SketchUp, kalau kita sudah menggunakan AutoCAD, saya rasa SketchUp akan jauh lebih mudah ya. Saya akan mendesain sebuah rumah sederhana, rumah subsidi berukuran tipe 36 ya, atau ukuran 6 kali 6 meter. Nah, ini adalah beberapa tool yang nanti kita gunakan dalam membangun SketchUp. Dan ini tampilannya. Kalau dalam AutoCAD ya, tampak depan, tampak samping, sama saja ya, sama saja. Nah, tampilan SketchUp ini sama seperti AutoCAD. Dia memiliki sumbu, yaitu sumbu X warna merah, lalu sumbu Y warna hijau, dan sumbu Z warna biru ya. Nah, silakan nanti untuk orbit itu Anda cukup klik pada tombol mouse bagian tengah, klik tahan, maka bisa kita orbit ya. Lalu di sini ada menu hand tool untuk menggeser ya. Dan nanti jika gambar sudah keluar dari posisinya, Anda tinggal klik bagian ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita mulai saja. Saya akan membuat bangunan rumah ukuran 6 kali 6 ya, presisi. Nah, kita gunakan tool yaitu line. Ini gambar pensil. Diklik ya. Klik sembarang. Lihat warnanya, hanya ada 3 warna, yaitu merah pada sumbu X, hijau pada sumbu Y, dan biru pada sumbu Z ya. Kita akan membuat garis. Namun sebelumnya, untuk mengukur satuan, silakan disetting terlebih dahulu. Klik bagian menu Windows, lalu model info. Nah, di sini pada bagian format kita pilih desimal dengan ukuran cm dan presisinya 0 angka di belakang koma ya. Kita mulai kembali. Garis ukuran 6 meter. 6 meter setara dengan 600 cm ya. Ketikkan di keyboard 600 lalu enter ya. Lalu kita ulangi. Ingat, garisnya harus mengikuti warna. Nah, sumbu X warna merah yaitu 600. Oke. Lalu warna hijau 600. Lalu warna merah kembali 600. Lalu warna hijau 600. Jika presisi, maka dia akan bertemu. Nah, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan bagi dua.
presisi, maka cari titik tengahnya. Ya, teman-teman silakan urutkan sampai muncul midpoint, temukan dengan midpoint. Ya. Hal yang sama, ini pun kita bagi dua. Nah, seperti ini, ya. Kita akan cek apakah betul ukurannya presisi, maka gunakan perintah ini, dimensi. Ya. Ini betul. Lalu kita bagi dua, apakah betul? Ini ukurannya sama, betul, ya. Betul ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita memiliki bangunan ukurannya 6 kali 6 meter ya, rumah subsidi tipe 36. Nah, langkah selanjutnya ini ya, bagi dua tadi ya, bagi dua, tidak apa-apa. Nah, sekarang rumah tipe 36 ini hanya memiliki satu kamar tidur ya, karena rumah subsidi hanya terdiri atas satu kamar tidur dan belum dilengkapi dengan dapur serta kamar mandi. Jadi nanti itu diserahkan kepada pemilik ya untuk membangun sendiri karena rumah subsidi. Ya, ceritanya rumah subsidi. Nah, setiap rumah tentukan memiliki dinding. Ya, kita akan membangun dinding dengan ketebalan 10 cm. Ya, kita bisa menggunakan perintah ya, namanya saya di sini ya, perintah offset. Nah, lihat, ulangi ya, klik offset, klik sembarang ya, saya klik di sini, lalu geser, ya, geser, ya, geser, lalu ketikkan 10 cm maksudnya. Nah, ini ya, seperti ini, ya. Lalu kita hapus bagian yang tidak terpakai. Nah, seperti ini, ya. Dan di sini pun kita akan bangun. Nah, diklik ya, diklik, lalu masukkan nilainya 10. Kita nanti akan berimajinasi, artinya jangan takut untuk salah, karena kita memiliki fungsi namanya penghapus ya, untuk menghapus bagian yang salah. Ya. Nah, kemudian supaya lantainya tidak double, maka hapus garis yang tidak diperlukan. Ya, ini tidak saya perlukan, lalu kita tutup garisnya. Ya, maaf, perbesar. Ini temukan dengan oke, geser, oke. Kemudian ini kita temukan dengan garisnya. Nah, langkah selanjutnya ini akan kita jadikan sebagai kamar, ya. Kita akan membangun sebuah dinding di mana tebal dindingnya itu tadi 10 dengan ketinggian saya ingin tingginya 4 meter ya, supaya sirkulasi udaranya bagus. Nah, di sini ada sebuah menu ya. Namanya push dan pull ya. Jadi fungsi tombol ini adalah untuk menarik sebuah objek dan mendorong sebuah objek ya. Nah, sekarang saya akan ambil dinding untuk kamarnya ya. Perhatikan di sini, diklik, tarik ke atas, lalu masukkan angka 400 ya. Lalu enter.
400, enter. Ya. Perhatikan di sini kita sudah membuat dinding dengan ketinggian atau jaraknya setinggi 4 meter. Ya. Dengan menggunakan perintah pull. Nah, perintah pull. Langkah selanjutnya, supaya kita bisa masuk, nah ini kamarnya ini nggak ada pintunya nih. Maka kita buatkan pintu terlebih dahulu. Ya. Kita buatkan pintu terlebih dahulu. Nah, saya ingin pintunya itu berada di bagian belakang. Nah, ini adalah tampak depan. Ya, saya ingin pintunya berada di bagian belakang. Silakan bisa diputar. Ya, diputar. Nah, saya buatkan pintu di sini. Ya. Nah, cara membuat pintu itu ada dua. Boleh menggunakan perintah membuat garis atau dengan rectangle. Ya. Ini rectangle. Kita akan buat pintu ukurannya 2 kali 1 meter. Maka klik rectangle. Ya. Maaf. Salah. Nah, ini rectangle. Ya. Perhatikan di pojok kanan bawah. Dimensinya kita ketikkan saja 200, 100. Nah, ya. Lalu kita gunakan perintah push ya, untuk melubangi pintu. Oh. Kenapa tidak berhasil? Ingat, di sini ketebalannya ini ada ketebalan dinding yaitu 10. Kalau kita dorong di sini artinya kita mendorong sebagian beton di sini ya, sehingga dia tidak mau dibuka. Maka kita ya beri jarak dulu ya. Tadi ketebalan dindingnya adalah 10. Ya. Kemudian nanti katakanlah ketebalan lantai juga katakanlah 10. Ya. Ini 10. Nah, di sini ya. Boleh menggunakan perintah rectangle atau line biasa. Saya rectangle biar cepat. Masukkan angkanya. Perhatikan pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah di sini 200 kali 100 ya. 200, 100 enter. Ya. Sekarang coba kita gunakan perintah push ya. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Klik tombol push ya, arahkan kepada objek yang akan kita lubangi. Teman-teman klik lepas ya, jangan ditahan. Klik lepas, lalu geser. Lalu klik kembali. Nah, kita sudah berhasil membuat ini ya, membuat pintu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat lantai. Tentu lantainya juga punya ketebalan ya. Yaitu ketebalannya katakanlah 10 cm. Ya. Tentu bagian dindingnya juga kita tarik 10 cm. Seperti ini. Kita bisa putar, kita bisa lihat bagian bawah. Oh, bagian bawahnya tidak rapi. Maka rapihkan dengan menu pensil ya. Klik endpoint-nya, temukan dengan endpoint ya. Klik endpoint, temukan dengan endpoint. Oke. Oh, ternyata bagian kamarnya, lantainya belum kita naikkan ya. 10. Nah, sini ya. Kita cek. Lalu kita tutup ya. Temukan endpoint. Atau kita hapus ya. Kita hapus tidak apa-apa.
dihapus saja karena sudah tertutup ya. Oke, seperti ini. Lantainya juga sudah. Oke. Ingat, ketika menggambar terkadang kita salah, tapi jangan takut salah ya. Yang penting kita memiliki fungsi namanya penghapus ya. Nah, kita sudah memiliki kamar. Selanjutnya kita bangun dinding yang lain ya. Bangun dinding yang lain dengan ukuran yang sama, yaitu 4 meter. Ya. Nah, di sini kita sudah punya. Ingat, kita punya ketebalan dinding dan lantai itu 10 cm ya, 10 cm. Sekarang kita akan membangun sebuah pintu berukuran 2 kali 1 meter ya. 2 kali 1 meter. Ingat ketebalan lantainya tadi 10 ya. 10. Nah, lihat sebelah kanan. Kita klik jarak 10. Lalu kita buat ukuran pintu, katakanlah 1 meter. Lalu 2 meter. Boleh pakai rectangle, boleh menggunakan line ya. Silahkan mana yang paling mudah ya. Di tempat saya hari ini hujan, mudah-mudahan suaranya tidak ini ya, tidak membuat atau tidak mengganggu ya. Nah, silakan lakukan perintah plus, klik lepas, geser, klik ya. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kita cek apa yang terjadi. Oh, di sini masih ada garisnya. Kita hapus. Nah, coba kita hapus kembali. Nah, gini. Oke. Kemudian hapus bagian yang tidak terpakai. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang pun akan kita berikan ukuran atau pintu ya, presisi ya. Presisi berarti ketebalan lantainya 10. Nah, di sini berarti 2 meter ya. 200. Nah, di sini kita buat 2 meter dikali 1 meter, 2 meter, lalu 1 meter. Ya. Silahkan di push. Oke. Lalu nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita sudah punya bentuk sederhana dari rumah tipe 36 ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat atap ya. Ada banyak caranya. Ya, saya berikan contoh salah satu yang paling sederhana. Saya perlu sebuah garis bantu. Lihat bagian samping, Saya perlu garis bantu di sumbu Z. Masukkan ukuran atapnya katakanlah 2 meter. Lalu hubungkan dengan endpoint ya, kiri dan kanan ya. Lalu silakan gunakan perintah push ya. Bertemu dengan endpoint. Perintah push bertemu dengan endpoint. Oke. Nah, tentunya ini ada yang salah. Jangan panik ya. Ada yang salah, jangan panik. Tadi masih oke. Kalau masih ini kita tutup ya dengan perintah nah, ya. Maka tertutup. Ya. Kemudian setiap atap tentu punya ketebalan ya. Punya ketebalan. Bagian depannya ini ya. Ini bagian depan.
kita akan push bagian atap. Ya, katakanlah 10. Nah, seperti ini. Sisi satunya kita tarik 10. Oke. Lalu kita gunakan garis bantu. Kita tutup ya. Garis bantu. Oke. Hal yang sama di sini kita tutup. Oke. Nah, ini juga boleh. Ya tutup. Ya. Ini kita tutup. Nah, kemudian ini karena belum rapat ya, kita gunakan ini ya. Perintah 2-point arch ya. Nah, di sini hubungkan dua buah titik, diklik titik pertama, titik kedua kita klik, ya, arahkan ke atas. Ya, nah, seperti ini. Kalau sudah diputar, lalu kita gunakan perintah push pull ya. Kita tarik. Ingat posisinya harus enak supaya presisi. Kita tarik. Kemudian tempelkan pada endpoint. Ya. Lihat, kita sudah memiliki sebuah atap. Ya. Nah, tentunya atap rumah itu memiliki talang supaya airnya itu tidak masuk ke rumah. Ya. Maka kita buatkan atau tarik kembali bagian atapnya. Nah, seperti ini. Kita lebihkan katakanlah 100, 1 meter ya. Ini juga 100. Ini juga kita tarik atau temukan dengan endpointnya. Hal yang sama. Ini tarik 100. Ini pun kita tarik 100. Lalu ini kita tarik, temukan endpointnya. Nah, perhatikan kita sudah memiliki atap. Ya. Begitupun dengan bagian depan. Ya. Bagian depan kita pun perlu talang ya. Nah, biasanya bagian depan itu untuk menunjukkan sisi depan itu dibuat talang yang berbeda antara kamar dengan ruang tamu gitu ya. Misalkan saya tarik bagian ini bagian kamar nantinya ya. 100, 1 meter. Nah, bagian satunya cukup setengah meter ya. 50 cm. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita berikan jendela pada bagian kamar. Ya. Nah, rumah subsidi biasanya kiri kanannya tuh rumah lagi ya. Nah, kita berikan jendela cukup pada satu kamar. Ukurannya katakanlah 1x1, tapi presisi ya, harus presisi. Ya. Berarti di sini ya, katakanlah 1 meter dikali 1 meter presisi. Nah, ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kita hapus bagian yang tidak terpakai, lalu kita push ya. Nah, ini oke. Nah, kemudian bagian lantai juga sama ya. Bagian lantai juga sama ya. Bagian lantai juga sama. Misalkan nah, ini ada teras ya. Cukup terasnya saja. Kita akan tarik lantainya. Nah, untuk menarik lantai berarti kita buat garis bantu kembali. Oke. Kita buat garis bantu kembali. Oke. Lalu kita tarik ya. Pull. Nah, di sini
Katakanlah 150, 1,5 meter. Nah, di sini lalu hapus bagian yang tidak terpakai. Nah, ini ya. Nah, ini bagian teras dan bagian rumah nantinya, ya. Nah, kemudian biasanya kita perlu sebuah tempat untuk ini ya, menempatkan AC dan juga katakanlah di sini untuk supaya air hujan tidak masuk ke dalam rumah ya. Kita tambahkan, katakanlah dia berjarak 1 meter ya, berjarak 1 meter ya, berjarak 1 meter. Nah ini, oke, 1 meter di sini, oke, nggak apa-apa. Nah di sini kita buat katakanlah ketebalannya misalkan 15 ya. 15. Enter ya. Nah, di sini kita seperti ini. Ini kita bisa tarik ya. Apa bisa ditarik? Kita lihat. Oh, bisa ya. Kita berikan katakanlah 150. Nah, seperti ini. Lalu kita buat aksesoris, misalkan sebuah tiang penyangga sebagai aksesoris ya. Tiang penyangga misalkan boleh pakai rektangle di sini supaya cepat. Ya. Ukurannya itu 30 cm kali 30 ya. 30 kali 30. Nah, di sini pun kita buat ya. Kalau sulit gunakan line saja. Oke. 30. Oke. 30. Nah, seperti ini. Lalu silahkan di push ya. Kita pull. Nah, ini sampai endpoint ya. Boleh dilebihkan, tetapi kita endpoint saja biar rapi semuanya. Ini garisnya ada yang kurang. Oke. Lalu kita pull sampai endpoint. Sebentar, kita pull sampai endpoint. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang ke atas ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat jendela untuk ruang tamu. 1x1, 1x1, 1x1 presisi ya. Berarti coba kita di sini. Ini 100. Oke. Presisi berarti 50 ya. 50, 100, 50. Oh, maaf, 100 ya. Berarti 50 kembali. Nah, di sini 100. Ini 100. Presisi ya. Artinya jarak jendela terhadap pintu 50, terhadap samping 50, ukurannya presisi 100. Lalu kita push. Nah, ya. Oke. Terakhir sebentar. Ini ada yang salah nih. Ini tadi ketebalannya
ini ya, 15 ya. Nah, terlalu ini, tadi tertarik ya, seperti ini ya. Seperti ini bisa kita hapus ya, biar rapi. Nah, seperti ini, hapus saja, hapus ya. Nah, seperti ini ya, tampilannya supaya rapi. Nah, oke. Kalau sudah, kita pun perlu katakanlah penyangga AC ya. Kita beri jarak cukup setengah meter saja, 50 ya. Kita buat presisi 100, ketebalannya 15, lalu 100, temukan endpointnya, lalu kita tarik ya. Nah, di sini katakanlah 1 meter. Nampaknya 1 meter terlalu, sesuaikan saja, misalkan 50 atau setengah meter. Ya, mudah-mudahan ya AC tidak terlalu panjang ya. Oke, nah seperti ini kita hapus ya. Nah, katakanlah bagian depan kamar ini nanti kita akan jadikan sebagai carport ya, tempat motor ya, dengan ukuran katakanlah 3 meter kali 2 meter, misalkan 300,200. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan warna ya. Memberikan warna, di sini ada pilihan ya, banyak sekali pilihannya. Silakan bereksperimen, berimajinasi. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya. Nah, ini untuk atap, diklik saja warna yang kita pilih, lalu tempelkan ya. Nah, seperti ini. Mana yang teman-teman sukai, silakan tempelkan sesuai dengan selera ya. Lalu bagian yang merasa terganggu ini kita bisa hapus saja. Nah, seperti ini juga bisa dihapus. Nah, tapi kalau misalkan warnanya mau berbeda, maka kita perlu alat bantu ya. Oh, bagian belakang belum kita berikan talang ya. Kita coba tarik, katakanlah 100 ya, 1 meter. Nah, ini bisa kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak apa-apa. Hati-hati ya, hati-hati karena bagian bawah saya pikir tidak apa-apa. Karena kita tidak akan mengecek bagian bawah ya. Nah, seperti itu. Bagian bawah ini sepertinya miliknya kamar ya, tidak masalah. Kalau kita hapus dari sini, garis ini, bagian ini tidak masalah ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Bagian bawah tidak terlalu kita cek, jadi tidak masalah ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa memberikan warna. Silahkan berimajinasi. Nah, di sini ada warna-warna yang kita sukai ya. Silakan ditempelkan saja ya. Nah, begini. Ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Coba kita push ya. Kalau salah jangan takut ya, karena memang
Sepertinya tidak presisi ya. Kita telusuri dulu. Ada yang salah. Kita putar dulu. Nah, ini sudah ya. Tadi tertutup ya. Sepertinya tertutup. Nah, ini sudah betul ya. Sudah betul. Nah, ini ya. Jadi kalau garisnya kita hapus karena dia tidak ada sekat, maka secara otomatis akan memberikan semua ya, semua warna. Nah, seperti itu. Kemudian warna depannya. Nah, silakan teman-teman berkreasi memberikan warna, dan selanjutnya nanti akan saya demokan bagaimana menambahkan sebuah komponen ya. Misalkan kursi, kemudian meja, kasur, dan lain sebagainya ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada materi SketchUp selanjutnya. Saya Lutfi Syafirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.